Polisi menangkap 2 pelaku penipuan kontrakan fiktif di Jaka Sampurna, Bekasi Barat. 2 pelaku beraksi dengan peran berbeda. Tersangka K berperan sebagai pemilik kontrakan, sementara Y sebagai perantara yang menawarkan unit kontrakan di media sosial. Selama 2 tahun, pelaku menipu dengan menjual rumah kontrakan yang sama kepada banyak korban. Pelaku mengaku sebagai pemilik kontrakan dengan menunjukkan surat girik sebagai bukti kepemilikan. Unit kontrakan dijual seharga Rp75 juta. Dari mulai bulan Juni 2023 sampai dengan Juni 2025, pelaku saudari K ini menawarkan 4 unit rumah kontrakan dan sebidang tanah yang terletak di Kampung Pulau Gede, Jati Sampurna, dengan tenaga pemasaran antara lain adalah saudari UY, 54 tahun. Kemudian saudari K, apabila ada konsumen yang datang, ini menunjukkan tempat kontrakannya dan kemudian juga ada girik letter C yang disampaikan, dan juga masing-masing ini dijual seharga Rp75 juta. Pelaku berdalih unit kontrakan yang sudah dibeli tak bisa langsung ditempati karena masih disewa pihak lain. Kemudian setelah terjadi transaksi jual beli, korban menyerahkan uangnya kepada pelaku. Pelaku di sini saudari K. Di sini kemudian pelaku menyampaikan mohon untuk bersabar menunggu karena sekarang rumah kontrakan masih ada penunggunya, masih ada yang menempati. Jadi rata-rata para korban ini apabila datang menagih janjinya disampaikan untuk menunggu terlebih dahulu sambil diperlihatkan rumah kontrakan yang masih ditempati oleh orang lain. Dari penyelidikan polisi, kontrakan yang dijual merupakan warisan keluarga atas nama kakak tersangka K. 2 tersangka dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Kami meninjau langsung lokasi rumah kontrakan di Jati Sampurna, Bekasi Barat. Saudara, saat ini saya berada di depan kontrakan yang memang digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksi penipuannya. Bisa terlihat ya saudara, di sini memang ada beberapa unit kontrakan yang memang sudah diratakan. Begitu kabarnya ini memang diratakan ataupun dirobohkan oleh kakak dari pelaku agar pelaku tidak bisa menjualkan lagi unit-unit kontrakannya. Korban tak curiga karena pelaku menunjukkan surat girik dan mengenalkan pada notaris pembuat akta jual beli. Notaris yang dikenalkan kepada korban hanya membuat surat perjanjian jual beli. Akte jual beli yang dijanjikan tak kunjung diselesaikan. Perjanjian saya ada banyak ya Mbak, karena ini kan tanah kosong. Yang dijual ke saya kan 2 ini sama ini. Kalau berhubung ini tanah kosong, saya sempat bikin perjanjian. Saat beli rumah ada akte jual beli nggak Bu yang saat itu dilakukan? Tapi berhubung girik yang asli, induknya masih di bawah notaris, yang namanya oknum notaris itu mau dipecah keluarga, otomatis kan saya nggak bisa pecah, nggak bisa bikin AJB. Kan gitu, saya tunggu kan nggak jadi-jadi. Menurut Titi, total jumlah korban lebih dari 70 orang dengan kerugian mencapai 7 miliar rupiah. Para korban kini tergabung dalam sebuah grup WhatsApp. Menurut grup itu ada 79 orang, kerugiannya adalah 7.125 juta. Korban baru menyadari ditipu setelah tersangka K tak bisa dihubungi. Kami menemui Ketua RW tempat tinggal tersangka K yang aktif membantu para korban. Ia mengaku menelusuri girik yang digunakan pelaku dalam penipuan kontrakan. Karena memang yang saya incar dari awal ini adalah pembuat girik. Girik itu atas nama ibunya ya, kalau yang saya lihat gitu. Cuman ketika kita telusuri, kemarin dapat kesempatan juga ngobrol sama suami pelaku. Informasi yang saya dapatkan dari suami pelaku justru
memang girik itu girik abal-abal. Kami menemui staf pejabat pembuat akte tanah yang terlibat dalam transaksi jual-beli antar tersangka dan korban. Agung, staf PPAT menyebut hanya 3 kali terlibat dalam transaksi jual-beli sejak Juni 2025. Terakhir yang sebelum rame di sini itu 3 orang sih yang datang. Di situ kategorinya kan memang yang ditunjuk Bu Karsi juga kaflingannya atau bidangannya, walaupun dia satu area, tapi kan di situ ada beberapa yang ditunjuk sama Bu Karsi. Staf PPAT menjelaskan akte jual beli belum terbit karena tersangka tak kunjung menyerahkan girik asli. Ketika kita mintakan dokumen aslinya sampai dengan waktu yang kita minta itu kan tidak juga kunjung hadir juga. Kami mewawancarai kuasa hukum tersangka Y yang berperan sebagai broker atau perantara. Kepada kuasa hukumnya, tersangka Y mengaku menjadi perantara bagi 30 pembeli. Tersangka Y terus memasarkan unit kontrakan karena tersangka K selalu menyebut transaksi sebelumnya dibatalkan. Kurang lebih 30 yang dia perantarakan. Saat itu saya mempertanyakan juga, apakah ibu tahu unit yang dijual? Memang dia tahu bahwa itu ada 5 unit, ya kan, atau 6 unit. Baru jalan penawaran sudah ini, yang 2 ini dia sudah informasikan kepada Yurika, Bu Yurika, bahwa ini Bu, ini sudah saya batalkan, sudah saya pulangkan duitnya. Masyarakat perlu waspada karena girik bukan bukti sah kepemilikan tanah. Informasi selengkapnya bisa Anda saksikan di program Sasaran episode Tipu Muslihat Kontrakan Fiktif di channel YouTube Kompas TV. Dan informasi selanjutnya, saudara, pelaku pencurian di 18 kamar indekos di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi. Total nilai barang-barang yang dicuri mencapai lebih dari 250 juta rupiah. Melo, tak usah lari, ya. Nah, tunjuk ke di jalan timur, benar? Ini jalannya. Penangkapan pelaku pencurian di indekos dilakukan oleh petugas Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumatera Selatan di tepi Jalan POM 9, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pelaku tak bisa mengelak saat dibawa polisi ke lokasi pencurian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pelaku mencuri seluruh perabotan dan barang yang ada di 18 unit kamar indekos seperti kasur, pendingin, termasuk instalasi listrik. Polisi mengungkapkan pelaku mengincar indekos yang sepi penghuni, lalu menyewa salah satu kamar untuk melancarkan aksinya. Melo, tak usah lari, ya. Dia modusnya memasuki kos-kosan yang memang kosong, kos-kosan itu kosong, diambil sedikit demi sedikit, dan ada beberapa juga yang klosetnya AC, spring bed semua, dan ada beberapa pintu juga diambil karena memang kosong. Pada saat korban mengecek kosan tersebut sudah beberapa bagiannya sudah hilang, sehingga di foto-foto kami kita lanjuti, alhamdulillah kita berhasil amankan untuk pelaku. Kalau kerugian totalnya itu 250 juta kurang lebih. 5 pelaku judi online ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku juga membobol situs judi daring. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di program Borgol. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi. Malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum untuk pemberian amnesti dan abolisi. Saya yang tanda tangan. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini kita laporkan semuanya. Simak selengkapnya dalam Rosi, Tom Lembong dapat abolisi, hakim disomasi. Kamis 7 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tidak semua air itu aqua yang dipilih dari sumber air